Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, ketemu lagi dengan channel Asicit ya. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang anggrek lagi, yaitu kita bahas tentang anggrek Dendrobium anosmum. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya. Dendrobium anosmum ini banyak sekali variannya, dan sinonim diantaranya itu yaitu Dendrobium var superbum, Dendrobium superbum var dieri, Dendrobium superbum var huttoni, dan Dendrobium anosmum var album. Terkadang kita masih bingung membedakan varian dari beberapa jenis Dendrobium anosmum itu. Tetapi perlu diketahui ya, Kak, Dendrobium yang paling bisa dikenali yaitu jenis Dendrobium anosmum var album, yaitu biasa disebut anosmum alba, yaitu warna bunga dari anosmum itu sendiri berwarna putih semuanya. Dan bunga dari anggrek Dendrobium anosmum itu sendiri, bunganya itu sangatlah harum. Kalau kita cium di dekat hidung itu dia akan mengeluarkan bau harum, yaitu seperti bau permen ya, permen karet. Dendrobium anosmum ini termasuk tanaman epifit, yaitu tumbuhnya itu di hutan-hutan yang beriklim panas di sedang ya, jadi dia itu tidak membutuhkan matahari langsung, cuma hangat-hangat seperti itu. Jadi dia itu sukanya ya tempat yang hangat, tidak begitu panas sekali. Dan anggrek Dendrobium anosmum ini banyak sekali kita bisa jumpai khususnya di daerah tropis ya, seperti di Indonesia itu sendiri banyak sekali, di pulau-pulau itu hampir ada. Dan ada juga di Malaysia, Filipina, seperti Laos, ada yang Papua Nugini, dan masih banyak lagi, dan khususnya di daerah tropis. Batang dari anggrek Dendrobium anosmum itu tergolong cungkring ya, nggak begitu gemuk. Dan bila dia tumbuh, dia itu mulanya itu tumbuhnya itu di atas seperti ini. Tapi lama-lama kalau dia itu sudah mau berbunga dan daunnya ini gugur, dia akan merunduk seperti ini. Batangnya ini diameternya itu cuma sekitar 3 cm saja, dan lama-lama panjangnya dari batang itu sendiri bisa mencapai 2 meter panjangnya. Dendrobium anosmum itu kita bisa melihat dia itu hampir tidak mempunyai tangkai bunga ya, jadi kalau dia mau berbunga ya di setiap ruas dari daun itu sendiri seperti ini ya, cuma tangkai bunganya itu cuma pendek seperti ini. Dan nanti bisa banyak sekali, dan di setiap ruasnya ini bisa menghasilkan 3-4 kuntum bunga. Dan untuk diameter bunga anosmum itu sendiri cuma kisaran 4,5 hingga 10 cm saja, jadi tidak begitu lebar ataupun besar, cuma ukurannya sedang ya, cuma kisaran itu 4,5 hingga 10 cm aja. Dan warna dari anggrek anosmum itu sendiri ada yang bermacam-macam. Ini yang saya pegang ini ada warna ungu, tapi ungunya itu agak pudar ya, agak berwarna putih. Ada yang warna ungunya itu ungu tua, nggak pekat, dan masih banyak lagi ada yang putih seperti itu. Jadi banyak sekali varian dari anggrek Dendrobium anosmum itu sendiri. Anggrek anosmum itu sendiri mempunyai ukuran yang begitu panjang, jadi dia itu cocoknya itu ditempel ya, ditempel di
agak tinggi, kisaran 3 meteran. Udah cocoknya di area itu kisaran 3 meter. Jadi dia nanti bisa panjang karena batangnya ini itu sendiri bisa mencapai 2 meteran. Dan ini cukup menanamnya cukup mudah. Kita bisa menggunakan papan pakis seperti ini. Ini waktunya kita mengganti papan pakis ya, karena dia itu ukurannya sudah mulai jumbo. Dan ini nanti saya bikin indukan. Dan karena kenapa, dia kan udah dewasa dan dia sudah mulai berbunga. Jadi nanti kita bisa menanamnya, kita ganti pot ataupun kita ganti papan pakis, bisa kita candelkan. Dan nantinya ini biasanya itu bisa menghasilkan keiki-keiki banyak ya di setiap batangnya ini kalau dia itu sudah dewasa. Jadi kita nanti bisa menanamnya itu lewat keiki-keiki. Jadi makanya dari itu ini nanti bisa saya buat indukan karena dia sudah adaptasi dan akarnya sudah sehat seperti ini. Dan untuk cara pengembangbiakan dari anggrek Dendrobium anosmum ini cukuplah mudah, cukup kita split dia sudah bisa tumbuh, ataupun melalui keiki yang dihasilkan oleh anggrek Dendrobium anosmum itu sendiri. Nanti biasanya itu di setiap ruas ini bisa menghasilkan keiki. Jadi kita bisa menanamnya itu bisa lewat split maupun kita menghasilkan keiki itu sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.